Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ananda Primary 2. Jumpa lagi dengan Mistri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang mengenal baca cerita serta mengenal tokoh, sifat, watak, dan pesan moral cerita. Siapa yang suka membaca? Apa buku favorit kalian? Nah, sekarang Mistri akan menjelaskan bagaimana cara membaca yang baik. Hal yang harus kita perhatikan saat membacakan cerita, yang pertama adalah lafal. Lafal itu mengucapkan kata dengan jelas dan tepat. Juga mulut kita harus terbuka lebar. Jadi jangan seperti berkumur. Bisa berikan contoh ya. Legenda Danau Toba. Di Pulau Sumatera ada seorang petani bernama Pak Toba yang suka memancing di sungai. Nah, itu adalah contoh dari lafal. Kemudian apa yang harus diperhatikan selanjutnya adalah intonasi. Intonasi suara itu bisa datar, naik atau turun disesuaikan dengan ceritanya. Misalnya saja kalau misalnya tokohnya biasa menggunakan nada yang datar. Kalau misalnya sedih, nadanya bisa turun. Atau misalnya ketika kalimat yang diakhiri oleh tanda seru atau marah, misalnya bisa menggunakan nada yang naik. Coba ya. Contoh untuk yang nada naik nih, atau misalnya nada yang datar. Pak Toba pun marah. Ia berteriak, "Ah, pantaslah kamu anak keturunan ikan." Mengetahui petani itu memberitahu rahasia kepada anaknya, si ibu pergi dari rumah. Nah, itu adalah contoh intonasi ya. Selanjutnya, hal yang kita perhatikan adalah ekspresi. Apa ekspresi? Raut muka kita harus sesuai dengan cerita. Sama seperti tadi intonasi ya. Jika sedih terlihat sedih, jika misalnya marah terlihat marah. Lalu contohnya misalnya seperti ini. Mengetahui petani itu memberitahukan rahasianya kepada anaknya, si ibu pergi dari rumah. Kemudian ia terjun ke dalam sungai. Itu bisa diceritakan bahwa si ibunya sedih, kecewa karena suaminya tidak menepati janji. Seperti itu. Lalu selanjutnya setelah tadi ekspresi, kita pun harus memperhatikan gerak tubuh ya. Misalnya gerak tubuh itu kita harus bertingkah laku seperti yang diceritakan. Misalnya ketika tokohnya bersepeda, kita bersepeda ya ikut seperti mengayuh. Atau misalnya ketika memasak misalnya gitu. Lalu misalnya seperti ini yang tadi ya, contohkan juga misalnya. Ada kalimatnya begini. Setahun kemudian mereka memiliki anak. Anak perempuan yang ketika besar mengantarkan makanan untuk ayahnya. Namun suatu kali anak itu merasa kelaparan di jalan sehingga ia terpaksa memakan makanan ayahnya. Nyam 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 nyam. Misalnya gitu, nanti dicontohkan atau misalnya kemudian ia terjun ke sungai. Gitu. Boleh seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita membaca cerita, kita pasti melihat ada tokoh, watak, maupun pesan moralnya. Pada cerita tadi, kita dapat lihat bahwa tokoh adalah pelaku dalam cerita. Ada Toba, perempuan terjemahan ikan, serta Samosir. Nanti kalian bisa lihat ya di halaman 36 dan 37. Kemudian, watak tokoh dalam cerita tersebut adalah sifat setiap tokohnya. Kita bisa lihat Toba itu sifatnya pekerja keras, namun dia sangat ceroboh. Nah, kalau perempuan yang jelmaan ikan itu, dia memiliki sifat yang penyayang, tetapi dia sangat tegas karena ketika dia diingkari janjinya, dia langsung berubah. Ada juga Samosir. Samosir memiliki sifat pemalas, manja, dan dia sedikit serakah. Nah, kemudian kita juga bisa lihat pesan moral dalam cerita tersebut adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Untuk cerita
legenda Danau Toba tadi, kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan orang lain dan kita harus menepati janji kita. Sekarang kita latihan yuk. Teman-teman boleh buka cerita di buku halaman 36 dan 37. Nanti teman-teman baca hanya cuplikan dari cerita tersebut. Baca bagian cerita berikut. Nanti kalian lihat di buku halaman 37. Nanti kalian rekam saat kalian membacakan cuplikan cerita tadi ya, dalam voice note. Lalu kemudian voice note tersebut kalian upload dan kirimkan ke Google Classroom. Oke, Miss tunggu ya rekaman hasil pembacaan cuplikan cerita tersebut. Jangan lupa untuk mengikuti lomba membaca cerita pada acara Ikronesia. Mistri tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Pitu.